hari ini sih ya cuma latihan pemulihan aja, mulai dari besok kita latihan normal aja. 몸이 안 좋다. Jelang FIFA Matchday, Timnas Indonesia mulai panaskan mesin di Surabaya. Timnas Indonesia menghadapi dua lawan tangguh di FIFA Matchday Juni 2023, yakni melawan Palestina pada 14 Juni dan Argentina pada 19 Juni. Palestina sendiri kini menempati peringkat 93 dunia, sedangkan Argentina menduduki ranking 1 dunia. Dalam menatap dua pertandingan akbar ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 26 pemain untuk laga FIFA Matchday. Timnas Indonesia pun segera memanaskan mesin untuk FIFA Matchday ini, di mana skuad Garuda Muda akan mulai menggelar latihan di Surabaya pada hari ini, Senin 5 Juni. Namun untuk lokasi dan menu latihan Timnas Indonesia belum bisa diungkapkan. Nova mengatakan pihaknya masih menanti kedatangan tim pelatih. Sekarang masih menunggu kedatangan coaching staff yang lain, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto. Sementara itu di latihan pertama ini banyak pemain yang belum hadir karena masih disibukkan dengan agenda klub masing-masing. Bahkan menurut keterangan Nova hanya ada 8 pemain yang mengikuti sesi latihan perdana Timnas Indonesia yang digelar di Surabaya pada Senin 5 Juni. Otomatis ada sekitar 18 pemain yang absen di latihan ini. Sementara beberapa pemain yang diprediksi sudah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Dimas Derajat, Syahrul Trisna, Dedi Sulistiawan, Stefano Lillipali, Hernando Ari, dan Fahrudin Arianto. Pemain keturunan Indonesia Sandy Walsh pun kabarnya tiba di Surabaya hari ini. Namun pemain milik Calvi Bejlan ini diprediksi belum langsung ikut latihan dengan personel Timnas Indonesia lainnya. Sementara itu tiket pre-sale untuk laga Timnas Indonesia versus Argentina telah dijual siang ini. Penjualan hari ini dibuka tepat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang sudah diprediksi, antusiasme supporter yang ingin melihat Lionel Messi dan kawan-kawan sangat tinggi. Bahkan tepat 10 menit sejak dibuka pada 10 kategori yang sudah habis dipesan. Selanjutnya, semua kategori habis dijual tepat pada 12.12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, tiket akan dijual secara umum pada 6 dan 7 Juni mendatang. Total ada 60.000 tiket yang akan dijual saat laga melawan tim berjuluk La Albiceleste tersebut. Timnas Indonesia U23 jadi sorotan Turkmenistan. Seperti yang kita ketahui, hasil drawing Piala Asia U23 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 25 Mei lalu menempatkan Indonesia di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Indonesia sendiri harus mengunci juara grup K jika ingin langsung lolos ke putaran final di Qatar. Namun kesempatan lolos kualifikasi juga masih bisa diraih lewat jalur runner-up terbaik. Sepintas, Indonesia terhindar dari grup berat di babak kualifikasi edisi kali ini. Turkmenistan bisa dibilang jadi lawan terberat Garuda Muda dalam perebutan tiket ke Qatar 2024. Sebab Turkmenistan tampil mengejutkan di edisi sebelumnya, di mana mereka berhasil lolos ke perempat final usai melewati kepungan tim-tim kuat di babak penyisihan grup. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Turkmenistan ikut menyoroti hasil undian kualifikasi Piala Asia U23 2024 di mana timnas mereka bakal menghadapi timnas Indonesia U23. Menukil dari laman resmi TFF, Turkmenistan menyoroti jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2024, di mana timnas Indonesia akan menjadi tuan rumbanya. Mereka pun mencantumkan jadwal pertandingan yang pertama menghadapi China Taipei pada 6 September. Setelah istirahat 6 hari, baru Turkmenistan akan menghadapi tuan rumah timnas Indonesia U23 pada 12 September. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah resmi menunjuk Stadion Manahan Solo sebagai venue kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ternyata ia punya alasan sendiri memilih kandang Persis Solo itu jadi tuan rumbanya. Ini kesempatan yang luar biasa buat kota Solo yang mempunyai stadion yang berstandar internasional ini. Artinya pertandingan-pertandingan internasional bisa dilangsungkan di kota Solo. Inilah mengapa kami berkomunikasi dengan FIFA dan ALC untuk mempertimbangkan fasilitas Stadion Manahan dapat digunakan menjadi salah satu babak penyisihan kejuaraan ALC U23. Terang Erick Thohir. Timnas Indonesia siap buat Vietnam merana di Piala Asia.
Seperti yang diketahui bersama, Vietnam berada satu grup bersama timnas Indonesia di babak final Piala Asia 2023 yang dipindah dari Cina ke Qatar. Dalam turnamen ini, anak asuh Sintayong akan lebih dulu bermain melawan Irak di laga pertama fase grup yang digelar di Stadion Al Rayyan pada 15 Januari. Setelah itu Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa pada 19 Januari. Barulah melawan Jepang pada 24 Januari di Stadion Ahmad bin Ali. Vietnam sendiri sebenarnya penuh percaya diri menatap fase grup Piala Asia 2023 ini. Apalagi melawan timnas Indonesia yang di mata mereka sebagai tim lemah. Akan tetapi rasa percaya diri Vietnam sepertinya perlahan mulai luntur, dimulai saat timnas Indonesia menunjukkan keperkasaan di SEA Games 2023. Menghancurkan Vietnam dengan 10 pemain di babak semifinal dengan skor akhir 3-2. Ditambah kini Sintayong mendapatkan amunisi baru berupa pemain keturunan. Kondisi ini ternyata membuat publik Vietnam ketakutan setengah mati, khususnya terhadap wajah-wajah baru di skuad timnas Indonesia. Para pemain keturunan dengan latar belakang sepak bola Eropa yang sangat kental, sangat berbeda dengan pemain naturalisasi yang terdahulu. Dulu Vietnam boleh saja mengidap program naturalisasi timnas Indonesia, tapi kini hal itu menjadi sesuatu yang membuat fans mereka ketakutan saat dihadapkan dengan timnas Indonesia dengan sederet pemain keturunan yang berasal dinaturalisasi seperti untuk Piala Asia 2023 mendatang. Vietnam bakal kesulitan saat Indonesia memanggil 7 pemain naturalisasi, diantaranya Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saint Patinama, Stefani Lillipali, dan juga Mark Long. Para pemain inilah yang bakal membuat Vietnam mati kutu di Piala Asia 2023. Tulis Sohadok.vn. Ketakutan Vietnam terhadap skuad baru timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni mendatang merupakan bukti berkualitasnya hasil naturalisasi pemain keturunan. Jika dulu program ini dipandang sebelah mata karena banyak menghasilkan produk gagal, kini masyarakat sepak bola tanah air tengah optimis dengan hal ini. Sementara diungkapkan oleh mantan pemain timnas Indonesia Nur Alim, sangat menanti kolaborasi pemain lokal dan pemain naturalisasi, yang tentu akan membuat timnas Indonesia makin kuat dan siap untuk bersaing dalam sepak bola dunia. Mantan pemain Persija itu pun mengatakan paling terpenting setiap pemain bisa menampilkan performa terbaik dalam setiap laganya. Hal itu agar timnas Indonesia bisa terus meraih hasil maksimal.